Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di program Dua Sisi yang malam hari ini spesial bertepatan dengan HUT RI ke-78 yang kami siarkan langsung dari depan gedung MPR DPR RI. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua juga yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Ada teman-teman mahasiswa dari UIN, kemudian ada dari Mustopo dan juga dari Jayabaya yang cerah di belakang saya. Selamat malam semuanya. Oke, semangat semua untuk diskusi ya. Oke, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir malam hari ini. Oke, saya balik kanan deh. Di sebelah sini warna merah, Bung Haris Azhar, aktivis HAM, selamat malam. Malam. Makasih loh udah datang. Saya dapat arahan karena TV One jadi pasti. Sama, merdeka hari ini. Bung Mardhani Alisera, selamat malam, politisi PKS. Halo Anggi, sehat semua. Alhamdulillah, yang sudah dalam waktu 1 jam nyampe ke sini, hebat luar biasa ya. Nggak pakai foreigner lagi. Dari Bekasi lagi. Bung Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, selamat malam. Selamat malam semua. Prof. Henry Subiakto, pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga. Selamat malam, Prof. Paling jauh, selamat malam. Paling jauh ya, semuanya merah-merah karena hari ini bertepatan dengan HUT RI ke-78. Tepuk tangan sekali lagi untuk negara Republik Indonesia. Oke, ini kita 78 tahun sudah merdeka, tapi sebagian masyarakat merasa masih kurang merdeka dalam tanda kutip. Kurang merdeka berbicara, kurang merdeka dalam mengemukakan pendapat. Ini terlihat dari banyaknya atau beberapa masyarakat yang memberikan kritikan, kemudian memberikan masukan yang cukup pedas barangkali ya kepada pemerintah yang berakhir dengan tuntutan hukum atau jeratan hukum. Tapi yang menarik juga yang tidak kalah penting kemarin pada saat sidang MPR tahunan Presiden Joko Widodo menyampaikan satu hal yang menurut saya ini juga harus kita renungkan bersama-sama. Ketika Presiden menyebutkan, saya tahu kok saya sering dibilang bodoh, dibilang pelangak pelongo. Ini maaf ya, saya mengulang kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bagi Presiden secara pribadi tidak masalah. Cuman yang membuatnya sedih adalah bagaimana ini semua menunjukkan kurangnya budi pekerti luhur kita. Itu yang membuat Presiden sedih ketika masyarakat menyampaikan pendapatnya yang kemudian menjadikan kebebasan pendapat ini sebagai ajang untuk meluapkan kebencian, fitnah, dan lain-lain. Ini akan jadi pembahasan kita malam hari ini. Benarkah kita sudah merdeka bicara atau sebaliknya justru kebablasan ketika menyampaikan pendapat? Bersama saya, Dwi Anggia. Simbol kebebasan berpendapat itu adalah ketika setiap masyarakat bebas menyatakan pendapat tanpa harus khawatir atau was-was akan terjerat hukum kemudian. Tapi kemudian ini akan kembali dipertanyakan ketika kritik yang diberikan lebih bernada ke penghinaan mungkin, ke ujaran kebencian, untuk melampiaskan kedengkian kalau tadi Presiden menyebutkan dan juga fitnah. Nah, apakah batasannya dan benarkah kita sudah merdeka bicara atau justru sebaliknya? Saya langsung akan bertanya kepada Bung Haris Azhar yang beberapa waktu belakangan muncul di televisi tapi di ruang sidang ya. Oke, rutin ya. Gimana? Masih tetap akan memberikan kritikan? Ya kalau saya kasih kritik itu bukan karena ditekan atau tidak ditekan atau ada yang bayar enggak. Nah, karena memang singkat kata sudah pilihan apa yang saya kerjakan gitu ya selama 2 dekade lebih untuk kerja advokasi. Jadi saya mau tadi sembari jalan ke sini saya mengingat-ingat, menguji lagi gitu kenapa saya kritis, protes dalam sejumlah hal. Karena kritik itu kalau dalam hak asasi manusia dia kebebasan berekspresi yang terkoneksi dengan atau interrelated ya, terkait dengan hak-hak yang lain. Jadi kalau ada hak yang lain yang ditindas, dilupakan, saya terinspirasi juga misalnya dengan lukisannya Yayat Yatmaka. Dia bilang merdeka tapi ada yang dilukai, merdeka tapi ada yang berdarah, merdeka tapi ada yang menangis. Jadi kalau kita jadi bersuara karena ada sejumlah penderitaan, kesalahan, atau ada hak yang tidak terpenuhi. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, maka kita bebas untuk melakukan advokasi, misalnya melaporkan, mengumpulkan bukti, kebebasan untuk mencari informasi, menyampaikan ke pihak-pihak tertentu. Termasuk juga menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai sebuah pembelajaran dan lain-lain. Tapi ketika sistem tidak berjalan dengan baik,
maka itu lama-lama dia menjadi modus berulang-ulang dan itu membahayakan karena menciptakan keresahan yang lebih meluas. Itu satu. Yang kedua dalam soal kebijakan publik atau dalam produk-produk legislasi, ini ada 2 anggota parlemen gitu ya. Itu juga potensi yang dilihat dan juga di situ ada partisipasi publik dalam proses legislasi. Yang itu juga haknya terpenuhi bagi masyarakat untuk disampaikan atau mencari ruang untuk menyampaikan itu. Nah, sampai di situ satu legitimate kebebasan berekspresi. Ya. Yang kedua, yang diperdebatkan orang kan bentuknya. Ya kan soal kadarnya, The sopan way they santun, deliver, tidak santun, cara tidak santun dan menyampaikannya, lain-lain. ya. Itu dalam perdebatan-perdebatan hak asasi manusia daripada sejumlah ahli, riset, memang tidak ada ukuran yang rigid. Tidak ada ukuran yang rigid. Nah, memang kemudian diuji argumentasi masing-masing pihak orang yang pro dan kontra untuk kembali membuktikan dan meyakinkan. Oke, maaf saya potong dulu. Dalam Ini- prakteknya di Indonesia, kalau saya mau mengatakan, nanti Prof. Henry mungkin agak berbeda, banyak kritik itu lebih dilihat sebagai hinaan. Ya kan, di perdebatan kita minggu lalu ada perdebatan soal bedanya kritik dan hinaan. Tapi kalau buat saya, kalau terkait dengan pejabat publik, terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan kepentingan publik, saya agak ekstrim untuk mengatakan ya memang rezekinya dia untuk dikritik dengan Dikritik. cara yang sekejam-kejamnya. Secara sekejam-kejamnya Tapi- ini ukurannya apa nih? Kan Nah, tipis tar dulu, nih, tapi menghina masih ada atau lanjutan. enggak nih? Sekejam-kejamnya dalam artian begini, kritik itu akan indah bagi para orang-orang yang suka karena memang ada kaitan dengan darah dan keringat atau penderitaannya. Dengan kepentingannya. Tapi kalau oke. kritik yang kejam tidak terkait dengan penderitaan, tidak terkait dengan situasi atau bahasa akademiknya tidak terkait dengan data, maka kritik yang kejam itu akan dihujat rame-rame. Bukan oleh si pejabat publiknya, tapi masyarakat yang nanti akan bilang, emang begitu ya? Enggak juga. Jadi memang ada pengadilan publik yang akan nanti menguji dengan cara kebebasan berargumentasi lagi, berekspresi lagi. Gitu. Oke, Prof. Henry mungkin boleh ditanggapi. Ada pengadilan publik yang akan menilai ini kritik ini akan tepat atau enggak, menghina atau enggak. Tapi kemudian perlu dicermati juga omongan Presiden. Presidennya sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia sedih nih karena ukuran kritik ini pada akhirnya menjadi tempat untuk melampiaskan kedengkian, kebencian, bahkan fitnah begitu, Prof. Ya, sebenarnya kan sekarang ini semua orang itu punya kesempatan dan kemudahan untuk berbicara dan berkomunikasi. Kalau dulu orang mau mengkritik pemerintah itu lewat media massa. Media massa itu sulit, harus lewat gatekeeper kan, lewat apa itu yang namanya katakanlah redaktur dan lain-lain. Sulit lah masuk media massa. Sekarang semua masyarakat punya media kok. Media sosial yang bebas banget, punya akun luas sendiri. jangkauannya, iya. Nggak perlu ada ketakutan bahwa ini nanti akan diseleksi sama redaktur dan sebagainya. Kan begitu kan, artinya sekarang semua orang punya, bahkan ini se-Indonesia ini dengan karena pembangunan infrastruktur, sekarang sekitar 191 juta pengguna media sosial yang aktif di Indonesia. Bayangkan, artinya apa? Yang nyerang itu tidak hanya nyerang presiden, memang presiden diserang. Tapi anggota DPR juga diserang, bahkan TV One juga kadang-kadang diserang, dikritik. Bisa semua orang. Pertanyaannya, Prof, tapi apa benar mereka mengkritik tanpa rasa takut, bebas-bebasnya kalau Anda melihatnya? Ya memang kadangkala terjadi saling saling kontrol ya, terutama ketika tadi dikatakan kebencian sebagai ajang kebencian. Kebencian itu kadang-kadang tidak selalu hanya pada pemerintah, tapi pada figur-figur yang ada di situ. Sehingga konflik itu kadang-kadang terjadi Antar masyarakat jadinya, tidak hanya Saya dengan kebetulan pemerintah. seringkali advokasi ya, sampai Aceh, sampai kemudian di Medan, kemarin baru saja Bogor, itu konflik antar masyarakat. Memang masyarakatnya ada yang punya kekuasaan dengan yang tidak. Ada yang punya relasi dengan Oke, polisi justru- atau dengan penegak hukum, dengan yang tidak. Biasanya seperti itu. Oke, ini menarik nih. Ada justru konfliknya terjadi antar masyarakat nih, kritikannya itu. Ada, Bahkan ada yang punya banyak relasi juga. dengan penegak hukum. Bagaimana itu menghadapi ini? Tapi nanti kita Iya, iya. kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Oke, kita
lanjutkan kembali Bung Haris ini tadi Prof Henry menyebutkan pada akhirnya kritik yang terjadi itu tidak hanya dari masyarakat pemerintah, terkadang lebih kepada masyarakat ke masyarakat kemudian yang akhirnya saling berantem gitu di media sosial khususnya. Sehingga kebebasan berpendapat itu bisa menjadi perpecahan di dalam masyarakat. Betul, tapi begini, karena ilmu saya kan ilmu sosial, ilmu hukum ya, sejarah konflik ya ada. Jadi sengketa konflik itu ada terus-menerus. Nah, tapi kalau belajar dari data yang ada, penggunaan pasal pemidanaan di ITE itu kebanyakan justru negara versus masyarakat. Bahkan angka tertingginya dari kepolisian yang melaporkan orang-orang yang mengkritik polisi. Artinya Kompolnas udah nggak dipakai lagi, Komnas HAM udah nggak dipakai lagi. Jadi masyarakat cenderung memviralkan lewat sosial media. Tapi saya mau merespon tadi ya usulan informasi bagus dari Prof Henry. Di antara sesama banyak juga. Saya pernah mediasiin konfliknya anak muda soal pacar. Tapi ya kan harus diselesaikan yang pakai fasilitas Facebook dan lain-lain. Akhirnya kita mediasikan gitu. Nanti makanya saya bilang dari awal, kebebasan berekspresi itu selalu kaitan dengan fakta realnya. Ada bukan online-nya tapi offline-nya. Nah, gesekan offline antar masyarakat ini kan banyak. Tiba-tiba langsung diviralkan atau dianggap sebagai sebuah kebebasan. Nah, kalau saya mau bilang begini, yang kayak gitu-begitu memang susah dihindarkan, tapi kemudian kita harus memperbanyak ruang dan cara untuk mencari solusinya. Damai 100% balik ke situasi awal nggak mungkin. Tapi cara menyelesaikannya, forum-forum menyelesaikannya, bukan melulu melibatkan negara, apalagi dipidanakan. Kalau di negara-negara barat, mereka menggunakan forum gugatan perdata, digugat. Sedikit curhat nih kayaknya nih ya. Enggak, memang caranya begitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara non hukum, ya mereka larinya ke mekanisme keperdataan. Lalu intinya penyelesaiannya ya. Tapi memang konflik, saya mau mengakui bahwa konflik di antara masyarakat yang menggunakan mekanisme kebebasan berekspresi banyaknya minta ampun. Dan memang banyak juga yang nggak dilaporkan ke polisi. Gitu. Ya, tapi semua tadi Prof Henry bilang sekarang masyarakat nggak perlu was-was. Nah, saya ke Bung Mardhani, nggak perlu was-was kok, bebas mengkritisi di media sosial, nggak akan ada permasalahan. Kalau Anda setuju nggak? Kemudian bagaimana juga merespon dengan kekhawatiran Pak Jokowi tadi yang menyebutkan bahwa ini budi pekertinya sudah semakin berkurang, yang bikin sedih itu begitu dengan alasan kebebasan berpendapat tadi. Ya, yang pertama izin lagi Hari Merdeka saya kutip Undang-Undang Dasar nih. Pasal di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini sangat jelas ya. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nanti kalau kita lihat lagi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kritik itu vitamin. Lanjutan dari sini, yang lebih berat itu bukan kritiknya, ketika ada tiraninya. Dan tirani itu tidak datang ujuk-ujuk. Dia dari satu step, orang diam, step kedua diam, step ketiga diam. Akhirnya jadilah tirani yang sebenarnya. Sehingga pengalaman kita 78 tahun, kalau kita lihat puluhan tahun, kebebasan ini hilang. Sehingga yang harus digarisbawahi keinginan luhur, founding fathers, kita menetapkan kebangsaan yang bebas ini mesti benar-benar dijaga. Kalau menurut Anda sekarang kebebasan kita yang sudah sesuai nggak dengan keinginan founding fathers kita nih? Buat saya bebas. Secara umum sesuai, tapi seperti kurva normal yang 60 sesuai. Contohnya kasus Bimo tuh yang Lampung, jalanan Lampung itu bagus. Nanti kita detailkan, itu banyak yang bagus. Walaupun sempat dilaporin juga itu. Secara umum sekarang masyarakat punya keberanian untuk melaporkan dan itu mahal harus dijaga iklim ini. Jangan sampai, kami di DPR
Komisi 1, tapi saya juga ikutan membahas di fraksi. Undang-undang ITE ini memang harus segera kita revisi. Karena pasal 29, 45, 47 itu pasal karet yang akhirnya membuat banyak antar anggota masyarakat itu saling melaporkan. Akhirnya meredupkan. Tetapi kalau Haris Azhar tadi bilang problem terbesarnya adalah ketika kekuasaan masuk. Kekuasaan di sini, Det, jangan lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi udah bijak banget, nggak ngelaporin macem-macem. Tetapi yang buat diketahui, buat Pak Jokowi bukan cuma Pak Jokowi. Seluruh pihak nih, kalau kita lihat, saya kalau lihat sokmed saya, ataupun komen saya di itu, aduh habis itu. Tapi buat saya, no problem at all. Itu haknya mereka. Dan yang harus kita lakukan ini, problemnya adalah di edukasi dan literasi, dan ini ada kaitan dengan kualitas pendidikan kita, pendidikan di keluarga kita, pendidikan di elit kita, di RT, di RW kita jadi bahas maksudnya bareng-bareng. masyarakatnya nih yang nggak ngerti memang untuk ukuran mana kritik, mana Jangan enggak. salahin masyarakat, tiba-tiba saja ada revolusi informasi. Semua orang punya gadget, everybody is a journalist, semua boleh komen, tetapi buat saya masih baik, tinggal penampilan, ayo ambil kasus. Kasus buat saya kalau Pak Jokowi bagus kemarin, udah bagus gitu. Nah yang nggak boleh ini. Nah yang harus kita lakukan ini. Kalau kritiknya nggak ada masalah. Kritiknya nggak masalah, saya tahan dulu, saya kutip. Kritiknya nggak masalah, tapi kemudian yang bahaya adalah tiraninya. Dan kemudian ketika pemerintah involve di situ, itu yang juga bahaya. Bung Deddy. Ya, pertama tadi kan sudah dibacakan dengan sangat baik ya. Dengan keinginan luhur gitu ya. Para founding fathers kita sangat menghargai kebebasan. Ya. Bersuara, berpikir. Ya, itu patut kita catat ya. Dan kita juga patut catat juga bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Itu kan juga harus kita catat. Ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang juga gitu ya turunannya. Nah, kemudian kita juga harus lihat bahkan di negara maju seperti Amerika yang sangat mengagungkan nilai-nilai individual dengan amandemen pertamanya juga menetapkan rambu-rambu. Misalnya dalam kasus pemimpin Ku Klux Klan beretorika menghasut orang untuk melakukan kekacauan, itu dengan tegas hakim agungnya bilang kalau sampai itu terjadi dia tidak akan dilindungi oleh amandemen pertama. Ada juga kasus media massa yang menyiarkan berita yang bohong. Ya. Itu juga sama. Ketika dia dengan sengaja memberitakan hal-hal yang tidak benar dengan sadar dan sengaja, itu juga tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Intinya ada batasannya ya. Ada dimanapun di dunia ada. Tapi kemudian ada kekhawatiran batasan ini kemudian jadi pasal karet. Makanya soal pasal karet itu kan tergantung siapa yang memandang. Ya bisa subjektif itu. Objektifnya tentu akan harus melalui pengadilan. Kita juga tidak boleh terlalu alergi dengan proses hukum. Kalau menurut saya. Karena sejelek-jeleknya itulah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kalau sudah hukum pasti sudah sudah pasti ada keterlibatan, ya, dan kekuasaan dan macam-macam ya. gitu. Bahwa itu sering digunakan orang berkuasa, yes. Sering juga digunakan oleh masyarakat biasa, yes. Saya pribadi itu 3 kali diadukan ke polisi. Waktu masih caleg, saya caleg pendatang, ditembak dengan penistaan agama, dilaporkan ke Polres Nunukan pada waktu itu. Hanya gara-gara saya mempertanyakan seorang tokoh yang menghina, menghasut di di media sosial, saya upload di Facebook saya, itu dijadikan bahan. Saya di demo di 5 kabupaten kota. Berikutnya sama. Saya menyindir seseorang tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya di demo atas nama etnis, ras dan segala macam. Saya diperiksa. Walaupun saya sudah DPR, saya terima, nggak apa-apa. Saya nggak gunakan kekebalan. Jadi ini ya kekacauan kita semua kok. Memang Fadlizon aja pernah kok menggunakan undang-undang ITE ketika dia ada orang yang menulis bahwa dia melakukan politik uang misalnya. Pernah ya. Jadi yang kita harus lihat itu pertama tadi ada batasan. Ya. Jadi gini, kritik itu sangat diperlukan. Tidak saja oleh orang-orang dengan integritas seperti Bung Haris ya, yang tentu sudah memahami yang namanya critical thinking, berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah bahan baku peradaban. Ya. Tetapi critical thinking itu hanya bisa dilakukan memang dengan kesadaran yang yang penuh
gitu ya, sehingga menjadi kompeten. Nah, oke, ini menarik nih. Ketika sama-sama sepakat bahwa bebas kritik itu asal ada batasannya. Tapi bagaimana Bung Mardhani sudah nyebut tadi, ketika masyarakat mungkin dalam tanda kutip nggak siap nih dengan kebebasan informasi, dengan kebebasan Makanya kan kita teknologi harus gitu. ada perbandingannya. Ini adik-adik ini kan nggak pernah ngalamin zaman Soeharto. Kita ngalamin, nggak berani ngeritik. Media itu harus ditelepon sebentar-sebentar oleh istana. Itu pemretnya oleh Pak siapa itu Harmoko, ya dan sebagainya. Kita ngalamin pers yang tidak bebas itu. Jadi sekarang Hak sudah untuk jauh lebih baik berorganisasi. gitu ya. Dulu Oke. dengan sistem state corporatism kan, semua ormas tuh harus dapat izin dari Kesbang dan sebagainya. Jadi kita ini sekarang kalau menurut saya justru pada kebebasan yang absolut. Ketika semua orang bisa bicara apa saja. Anda setuju Bung Haris kita pada saat ini kebebasan absolut? Yang sebentar loh, dari satu cara pandang kita sangat absolut. Ya, bahkan seorang presiden bisa BJGT. Nah gini, batasannya apa kalau saya ya? Ketika melakukan kritik, kita berharap itu kan kritik itu dilakukan semacam devil's advocate gitu ya. Untuk mendiskusikan hal-hal, melihat dari semua sisi, untuk menguji pandangan, menguji integritas satu policy, ya melahirkan keadilan, institusi negara itu melahirkan keadilan dan segala macam. Itu devil's advocate. Itu Yang orang-orang jelas, berpikir kritis. Tapi ada demagog. Demagog itu memang orang yang memanipulasi kesadaran publik, emosi publik tuh kayak Rocky Gerung tuh. Jadi dia bermain retorik dengan bumbu-bumbu tapi tidak ada di dalamnya argumen yang mendalam. Jangan-jangan dia nggak pernah baca Omnibus Law tuh. Tapi sampai pada kesimpulan presiden itu BJGLL misalnya. Oke, sebentar. Kita sensor itu ya. Teman-teman setuju nggak ini bahwa memang sudah pada tahap kebebasan absolut nih kita berpendapat. Nanti saya akan minta tanggapannya teman-teman masih di sini. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, dalam diskusi kita tadi sudah dijelaskan bagaimana kebebasan berpendapat itu absolut ya. Saya ingin teman-teman mahasiswa juga merespon nih, yang di sebelah sini boleh. Sepakat nggak kalau memang kita ini bebas banget tadi Bung Dedi, Prof. Henry, boleh berdiri dulu? Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sukma Wijaya Sibuan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, Sukma. Horas nih Hasibuan nih, itu juga Batak, sini Batak nih sama nih. Oke, kamu ngikutin ya dari tadi ya. Tadi Bang Dedi bilang bahwa sekarang ini kebebasan absolut nih sebenarnya, walaupun harus ada nih aturan yang jelas. Sepakat nggak dengan itu? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Saya berangkat daripada bagaimana soal kebebasan berekspresi. Menurut saya, kebebasan berekspresi pada esensinya adalah merupakan suatu hak asasi manusia. Yang hal demikian juga dijamin dalam undang-undang kita pada pasal 28. Tentang hak asasi manusia berekspresi pada utamanya. Ya, disampaikan Bang Mardhani tadi. Hal demikian saya maknai bahwasannya kebebasan yang dimaksud itu adalah bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oke. Hal demikian sudah dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 3. Hal ini berbicara soal negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala peraturannya itu diatur oleh instrumen hukum. Pertanyaan saya boleh dijawab nggak? Kamu ngerasa nggak memang sudah bebas absolut sekarang untuk menyatakan pendapat di negeri ini? Untuk kebebasan memberikan pendapat, saya setuju. Hal demikian kita juga dijamin. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana kemudian kebebasan berpendapat ini memiliki parameter yang jelas sehingga kemudian kita masyarakat ini tidak dibingungkan oleh hal-hal yang sifatnya subjektif. Mungkin begitu, Pak. Oke, Sukma, thank you. Nih Prof, ini menarik nih Prof. Kebebasan berpendapat tuh harus punya parameter yang jelas. Jadi masyarakat nggak dibingungkan nih, boleh nih. Sebenarnya bukan kebebasan itu bebas absolut, bukan. Tetapi memang kadang-kadang ada yang kebablasan ya. Seringkali kebebasan-kebebasan itu digunakan seperti yang disampaikan Presiden kemarin. Digunakan untuk mencaci maki, untuk melampiaskan kedengkian dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak beradab. Ya, bukan hanya tidak etis tapi tidak beradab. Nah, di perbedaan antara kebebasan berpendapat, kritik dengan yang dilarang oleh undang-undang. Karena memang bagaimanapun juga dilarang undang. Ada larangan-larangan. Batasan-batasannya. Ada batasan-batasan. Apa itu yang dilarang? Satu, yaitu menuduh kepada seseorang. Jadi yang namanya pencemaran nama baik, penghinaan itu
Itu kalau mengikuti KUHP ada 11 pasal. Tapi kalau mengikuti Undang-Undang ITE hanya 2 pasal. Larangannya adalah 1, menuduh, menyebarkan tuduhan di dunia internet itu. Jadi mendistribusikan, mentransmisikan atau menyebarkan di dunia internet berupa informasi tuduhan pada seorang. Itu tidak boleh. Apalagi ini pasal 13 ya. Tuduhan itu adalah fitnah. Yaitu apa? Tuduhannya itu bertentangan dengan yang diyakini oleh penuduhnya. Saya tahu Pak Dedi baik, tapi karena saya ingin menghancurkan karir dia, saya katakan bahwa dia sering nyuri uang saya, misalnya begitu. Ya kalau tuduhan itu dikatakan boleh, orang lalu boleh menuduh, maka hancur tatanan dunia ini. Karena hak hidup orang itu juga dilindungi oleh negara untuk hidup secara normal gitu loh. Nah kalau saya dituduh, Mas Haris Azhar dituduh, Pak Dani Alisera dituduh yang jelek-jelek, yang kena korbannya bukan hanya Pak kita-kita, tapi anak kita. Coba kalau dituduh mencuri, dituduh korupsi besar-besaran. Oke, kalau untuk itu kita sepakat ya Prof ya, untuk memfitnah tidak boleh segala macam. Problemanya, Batasan ketika memberikan kritik, ini fitnah, kalau kemudian kritik ini itu bencian. tidak setuju, tidak mendukung, menganggap bahwa kebijakannya keliru, menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, itu boleh gitu ya. Tapi ketika sudah tadi menyerang pribadi dan pribadi yang diserang adalah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, nah itu yang kemudian dilarang oleh undang-undang. Oke, itu Karena sepakat. udah jelas sekali nih pasal-pasalnya. Ya, sebentar Prof. Saya mau ke Bung Haris. Apakah saat ini kita memang sudah bebas untuk memberikan kritik kepada pemerintah menurut Anda, menurut kacamata Anda? Tanpa harus rasa was-was dan ragu. Kalau pakai pendekatan hukum dan negara, saya mungkin mau bilang tidak absolut. Bahwa kalau secara komparatif tadi Om Deddy bilang dari zaman Orde Baru memang kita surplus kebebasannya cukup baik, meningkat kita. Secara normatif teksnya. Tapi belakangan dalam sisi prakteknya banyak dilema. Jadi kebebasan itu ada, tetapi dipraktekkan, tetapi pelaporan atau pemidanaan, represi, intimidasi terhadap kebebasan juga ada, itu juga berjalan. meningkat. Jadi kebebasan itu ada, tetapi setelah mempraktekkan kebebasan itu juga ada intimidasi. Jadi makin variatif situasinya hari ini. Situasinya seperti itu. Nah kalau saya mau simulasikan dalam pendekatan-pendekatan hak asasi manusia, saya pikir tadi mungkin definisi kebebasannya mungkin kita perlu rapikan juga. Dalam hak asasi manusia kebebasan itu bukan berarti kita boleh datang bawa bambu ke rumah orang kita hancurin terus kita bilang ngapain kamu begini, ini kebebasan berekspresi, enggak. Itu kekerasan. Ya enggak lah ya. Itu kebebasan, saya kasih contoh yang ekstrim. Itu bukan kebebasan. Nah kebebasan itu persoalannya di Indonesia ada freedom dan liberty diterjemahkan sama-sama sebagai kebebasan. Padahal dalam perdebatan keilmuan di dunia politik, hukum, freedom itu yang melekat pada si sosok manusia. Saya kasih contoh ekstrim tadi ke Ade ini. Besok Republik ini bubar, tidak ada konstitusi. Boleh nggak saya datang ke rumah dia ambil kupingnya dia, fisik? Nggak boleh. Karena ada pasal namanya pasal rasa sakit di tubuhnya dia. Jadi saya nggak boleh, meskipun negara ini konstitusi kita berhenti, negara ini bubar, itu nggak boleh. Jadi itu freedom kita dibatasi oleh freedom pasal-pasal tentang dirinya, manusia, sosok manusianya. Liberty, dia lebih masuk pada soal kita janji nih bikin negara ini harus bla 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 melayani yang kita perdebatkan lah sepanjang hari, setiap hari di mana Republik ini berdiri. Nah itu ada fungsi negara, institusi negara dan lain-lain. Nah perdebatan kita, ya kan, kalau misalnya Om Deddy tadi bilang soal freedom ini absolut, saya pikir iya dalam konteks positifnya melekat pada si jiwa. Tapi tata kelola yang Prof. Henry ini kampanye sudah bertahun-tahun, itu soal tata kelola mengaturnya. Mana yang harus dibatasi, mana yang harus dilindungi. Kebebasan yang harus dilindungi ada. Mana yang boleh dibatasi dalam situasi tertentu, ada rujukannya, ada pengawasnya. Kalau dalam pembatasan itu merugikan, maka orang itu boleh komplain. Ada banyak pembatasannya. Nah, saat ini, Bung Haris, saya potong maaf. Ada kebebasan yang kalau memang dijalankan, justru tadi mengajak orang untuk melakukan A, melakukan B,
itu yang kalau di kasus Rwanda, kebebasan-kebebasan yang seperti itu ngajak orang untuk ngebunuh itu nggak boleh. Oke, Jadi ini ada gak sesimpel itu juga hitam putih kebebasan itu sudah alam demokrasi kita. Oke, enggak. Tapi Anda sendiri merasa nggak sih cukup bebas untuk menyampaikan kritik di negeri ini sampai saat ini? Ya kadangkala justru ketidakbebasan atau hambatan terhadap kebebasan itu tidak muncul dari negara. Belum tentu muncul dari negara. Tapi dari sesama masyarakat. Belum tentu muncul dari regulasi. Tapi kadang-kadang muncul dari sensitivitas sosial. Begitu banyak orang itu yang sensitif. Sehingga dikit-dikit ngelaporin. Nah, kalau kayak gitu kan susah ya Prof ya, dan mengukurnya kan Dan yang susah. dilaporkan itu sebenarnya kalau kita yang tahu hukum katakan, nggak masuk unsur-unsur hukumnya, tapi tetap aja dilaporin. Karena tadi sensitif saling bermusuhan, Oke. dan itulah konsekuensinya memunculkan pertentangan-pertentangan dan kadang-kadang menggunakan hukum untuk menghukum orang lain, Bang Mardhani, kelompok lain. ini kalau yang saya tangkap dari Bung Haris, Prof Henry, lagi-lagi saya bisa menangkap sedikit bahwa masyarakat kita sebenarnya yang memang harus lebih paham lagi bagaimana menerapkan ini, literasi hukum, literasi digital dan lain-lain harus mengerti lagi. Kayaknya masyarakatnya nggak paham. Makanya tadi kata kuncinya di literasi dan edukasi. Tetapi literasi edukasinya dengan baik case. Saya sangat sedih ketika ada satu orang posting di Facebook, baru sekali posting, udah langsung kena undang-undang ITE. Mestinya ada SP1, SP2. Oke, kita ambil. Bapak Ibu, ini salah. Bapak Ibu tahu ada aturan yang seperti ini. Dampak dari Bapak Ibu ini baru pertama ya. Sama seperti kita kena tilang atau apa, enak SP dulu. Dalam bukan hukuman yang paling utama, bahwa setiap warga Prosesnya negara itu untuk kita edukasinya menyadari juga, ya. bahwa yang dilakukan salah. Tetapi kalau yang sekarang ini baru sekali posting udah langsung seperti penjahat kelas berat diambil dengan segala hal, itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah memperbesar Oke, masalah. artinya nggak hanya masyarakatnya, penegak hukumnya juga dong. Jangan sebentar-sebentar terima laporan langsung diproses gitu. Sama, dan nanti kalau di antara Kan nggak bisa masyarakat dihalangi. Nggak bisa Makanya dihalangi. saya juga tadi ya kita juga jangan terlalu alergi terhadap Bentar, proses Det. hukum. Saya Tetapi setuju. yang kita harus Yang jaga kasus adalah Dedi penggunaan atau kasus kekuasaan yang Oke. lain. atau Sebentar, Bang. penguasa yang menjadi begitu sensi kalau dikritik lalu menggunakan Setuju. kekuasaannya. Itu sepakat. Tapi Misalnya yang Bang kasus Mardhani- Haris nih, ya. ya kan? Harusnya kan nggak perlu sampai ke pengadilan kalau menurut saya. Sama dengan Rocky Gerung, kalau menurut saya nggak perlu ke pengadilan, itu masalah etika, masalah adab dan segala macam gitu loh. Nah ini yang harusnya kita persoalkan ya. Oke, Karena tapi ini menyangkut instrumen negara. betul. Tapi permasalahannya Bang Deddy begini, ketika masyarakat sedikit-sedikit lapor dan diproses itu juga harusnya diatur juga. Ada kata kunci di sini aparat. Tadi Haris Azhar udah bilang datanya polisi melaporkan mereka yang punya kasus undang-undang ITE mestinya tidak boleh. Gini Anggi, masyarakat itu baru didatangin polisi aja udah ketakutan kayak apa satu gitu loh. Polisi atau aparat siapapun harus memandang masyarakat yang kritik itu husnuzon dulu gitu loh. Enggak. Yang menurut saya sih yang berproses di polisi itu kasus-kasus penghinaan, Enggak deh, ujaran ada kebencian, kasus-kasus bukan tertentu Yang tidak maksudnya penghinaan tapi punya direspon cepat persoalan kita kan lapor. ketika masyarakat datang mengadu ke polisi, SOP-nya polisi apa? Enggak, Det, Kan nanti menerima kalau pengaduan. dilihat Nggih, ada beberapa orang yang itu paling rajin melaporkan. Mestinya polisi sudah tahu. Orang-orang ini adalah bukan orang-orang yang Cari makan dari menyehatkan. masalah lah ya. Ya, orang-orang ini yang mengeruhkan. Nah, sehingga betul-betul kebijaksanaan dari aparat. Ini yang dibutuhkan Biar Bang, bukan ada sensitif kebebasan terhadap laporan. bertanggung jawab. Oke, iya betul. Saya melihat begini, Sudah ada ini yang namanya kadang-kadang SKB 3 menteri Bentar itu. Prof. Yang harusnya kan dipakai, tapi kan dalam beberapa kasus sering nggak terjadi. Tapi itu kan sudah banyak sekali berkurang dibanding dulu setelah ada itu ya. Restoratif Terutama- justice iya, restoratif segala macam justice ya. itu ya. Oke, gimana? Tapi saya mau membedakan dua dulu lah. Kalau menurut saya kritikus itu penting banget. Tanpa kritik dan kritikus, ya, yang namanya demokrasi itu nggak akan pernah sehat Ya. dan dewasa. Gitu. Tapi itu tadi saya mau ingatkan bedanya antara kritikus, ya, devil's advocate tadi dengan demagog, manipulator, provokator. Oke. Jadi ini adik-adik nih mahasiswa nih baca tuh tulisan Haryat Moko di Opini Kompas. Ini saya tunjukin aja contohnya nih. Dia tulisan dia, ya. Ini dia katakan, Devil Advocate mendorong pemeriksaan yang menyeluruh, perdebatan yang sehat dan membantu mengidentifikasi potensi kelemahan, konsekuensi yang tidak diinginkan atau aspek yang terlewatkan dalam mempengaruhi hasil atau aktivitas kebijakan publik. Bedanya sama demagog apa nih? Ini
Memanipulasi tadi ya, Ibu. Ya, demagog biasa terlibat dalam taktik serangan pribadi, menyebarkan informasi yang terdistorsi atau menggunakan bahasa yang menghasut untuk mendiskreditkan sudut pandang yang tentangnya. Oke. Ya, alih-alih mendorong perdebatan sehat dan analisis tajam melalui perspektif berbeda, demagog memprioritaskan untuk melemahkan lawan, mementahkan diskusi, mencegah konsensus. Ya itu persis Oke. yang dilakukan Rocky Gerung. Ya, orangnya nggak ada di sini Ya, malam ini. Tadi 2 kali. Tapi persoalannya Oke, itu persoalannya apa, begini. Sebenarnya undang-undang ITE itu tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang termasuk tokoh-tokoh. Saya tahu persis yang dilapor-laporkan itu tidak bisa masuk undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu pasalnya yang bisa menjerat itu cuma tadi pasal 27 ayat 3 sama pasal 28 ayat 2. Bahkan hoax itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Tapi faktanya banyak yang dilaporkan akibat itu juga kita nggak bisa menutup Kan mata. saya Prof. katakan, masyarakat sensitif, dia akan melaporkan walaupun nggak ada pasalnya. Ini yang di Bang Maradi bilang, polisinya juga harus bijaksana, aparat Nah, hukumnya juga cuma harus bijaksana yang bisa ketika untuk menerima nahan itu kan laporan pasal itu. 28 ayat 2. Oke. Nah, pasal 28 ayat 2 itu hanya terkait tentang provokasi untuk permusuhan sara. Kalau ada provokasi mengajak permusuhan sara, kena dia pasal 8 ayat 2. Tapi di luar itu tidak. Kalau ngeritik itu nggak akan bisa kena. Ngeritik itu kan tidak setuju dengan kebijakan orang Pertanyaan atau saya, Prof. Pertanyaan saya, ketika ada masyarakat yang nggak literate lah secara hukum, nggak ngerti, tapi merasa misalnya dia datang ke polisi, apakah si penyidik, apakah penyidik atau Menerima atau laporan? menolak atau ya. Ini SOP-nya di polisi gimana? pasti menerima, pasti menerima. Pasti Tetapi kan persoalannya begini, seperti kasus Bogor nih, baru saja yang tadi Ya. saya kasus Wahyu itu kan ngeritik masyarakat sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Cuman kebetulan masyarakat yang dikritik ternyata punya relasi. Nah, ini dengan lain kepolisian. soal ini berarti nih. Yang punya Ada relasi relasi. atau punya kekuatan. Oke. Dia ditahan 5 bulan gitu. Padahal nggak masuk dia di dalam unsur-unsur itu. Nah, ini Prof yang disampaikan Bung Mardhani, Tapi aparat itu tidak- hukumnya sebenarnya bagaimana kan bukan ketika urusan memproses tadi. ini. Ya. Bukan Tapi Prof urusan- nggak bisa kita memisahkan fakta-fakta di lapangan, Ya, ya. undang-undangnya Nah. jelas, tapi fakta di lapangan sangat menakutkan. Ini makanya dan itu kita harus membuat mencari masyarakat solusinya. Juga lah turun. menakutkan. Solusinya begini. Menakutkan, Det. Saya kebetulan kan Kalau kita bicara Ente menakutkan, anggota itu kan DPR, pasti Det. Orang resultan biasa dari banyak takut, kasus. Det. Oke. Dipanggil polisi Resultan dari udah banyak takut. kasus. Ya, sebentar. Ya, jangan kita 1-2 kasus langsung jadi Ya. sudah menakutkan. Jangan juga Iya, bahwa itu berlebihan lah, pasal-pasal Bang. itu lalu mau dihilangkan. Karena pasal itu Kalau adalah untuk anak muda menjaga- bilang itu lebay, Bang. Pasal itu untuk Mau menjaga. dibuka datanya. Sebentar Bang, gimana Prof Pasal itu? 28 ayat 2 itu untuk menjaga kebinekaan kita. Ya. Jadi kalau itu dihilangkan, nanti ada orang provokasi perbedaan agama, provokasi perbedaan suku. Tidak ada pasal yang melarang. Tidak ada yang mengaturnya nanti kemudian. Nah itulah makanya ada pasal 28 ayat 2. Tetapi yang sering jadi masalah di lapangan itu kan polisi dilapori tadi, kan? Kemudian ada saksi ahli yang kadang-kadang mengikuti skenario itu. Nah saksi-saksi ahli ini kadang-kadang dari kampus. Ini Prof, juga. saya mau nambahin nih, saya mau nambahin begini. Nanti, Ini boleh ditanggapi industri. nanti. Sebentar, Ini udah sebentar. jadi Abis industri ini. loh. Iya. Ini udah jadi industri. Wah, jadi untuk- industri. Udah jadi industri. Jadi sumber cuan masalah. begitu. Oke, oke nanti Industri ini menarik. masalah. Ini Nanti saya nanti dijelaskan ya, menarik. Makanya ini. ke SKB itu sebenarnya harus diikuti. Oke, Gitu. Kalau nanti SKB kita diikuti, udah benarkah selesai ini itu. sudah jadi industri sumber cuan kata Bung Haris. Hal-hal seperti ini. Usai jeda saat lagi. Ngeri dong kalau jadi sumber cuan. Ini saya lanjutkan, ini saya agak jadi was-was sekaligus merinding nih Bung Haris Azhar ketika Anda menyebutkan bahwa ada industri yang mengorkestrasi ketika saksi ahli, ketika menghajar seseorang, kemudian apalagi Ini kan ahli udah banyak bahasa dan kasusnya, lain-lain. Nah. sering dibahas, sering dibicarakan, orang-orang mempelajari, tapi juga ada orang-orang yang mempraktekkan diam-diam untuk menyediakan paket membahagiakan kliennya untuk ngelaporin musuhnya. Ada hal seperti itu. Ada, saksi ahlinya ada, namanya itu aja, ya kan? Ada ahli sosiologi hukum yang kalau kita baca penjelasannya nggak ada sosiologinya sama sekali. Ada ahli bahasa. Ada ahli bahasa, ada ahli pidana, ya kan? Nah, itu kan ada faktanya. Tapi kenapa pertanyaannya kalau memang itu ada nggak bisa dikontrol, tapi lembaga hukumnya, peradilannya kan bisa dikontrol dong. Harusnya nggak bisa menerima itu. Karena dengan... proses BAP itu tertutup. Anda yang di BAP sebagai saksi, Anda nggak bisa bawa pulang. Yang boleh bawa pulang itu cuma terdakwa, orang yang tersangka.
itu pun polisinya kadang minta izin dulu sama atasannya, boleh apa enggak? Padahal di KUHAP bilang boleh dibawa. Jadi proses penyidikannya sendiri tertutup, nggak bisa diakses oleh media, nggak bisa diakses oleh publik. Nanti begitu di pengadilan kita lihat berkas, loh Kok begini ternyata? ini modus, ini orang di semua kasus pemidanaan ITE, hoax, Muncul itu nama orang orangnya itu tertentu. aja. Nah, Saya nggak pernah ketemu Prof. Henry yang cerdas ini. Tapi pelapornya lain- yang lain-lain. Nah ini Prof, Tapi gimana memang caranya? Dia sebenarnya memang agak deket-deket dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3. Makanya saya nggak mau jadi saksi ahli. Bang Takut, dia takut karena saya nuduh, periksa, kan dia begitu takut kan. saya periksa. Nah, ya kan? kebetulan Ah. saya itu diminta oleh Kementerian Luar Negeri ketika kasus dia mulai. Hah? Itu pernyataan beliau dengan pengacaranya yang mengatakan bahwa Indonesia melakukan judicial harassment istilahnya begitu. Itu langsung sampai ke SPMH, Special Procedure Mandate Holders. Itu tim ahlinya PBB. Jadi dia ini hebat, punya koneksi ke tim ahlinya Punya. PBB ini. Ini hebat nih. Tapi Sebetulnya, menjelekkan Prof. Indonesia di sana. gitu loh. Sebetulnya Prof, kalau Prof bisa memastikan kita bisa ngirim email ke Neptunus, saya juga ada kontak saya di Neptunus. Enggak Prof, ini artinya ini sudah jadi industri nih. Bahkan ahli pun, pakar-pakar, akademisi ada pun polanya. bisa. Ada pola itu dan ada orang-orangnya, ada nama-namanya, ada cara isinya, bagaimana mendalilkan. Oke. Lalu ada modus-modus yang analoginya hitungan detik, kasus ini bisa berproses ke kejaksaan langsung ke pengadilan. Nah ini kan Sebenarnya ngeri nih kan Prof. Bukan lagi antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dengan penegak pemerintah, hukum. Presiden sudah mengamanatkan kepada Menko Polhukam bikin pedoman kan itu waktu itu. Kebetulan juga saya yang sebagai ketua pembuatan draftnya ya sampai menjadi SKB Menkominfo, kemudian Jaksa Agung dan Kepolisian. Ya. Itu sebenarnya sudah sangat detail sekali. Jadi kalau mengikuti itu tidak ada yang namanya khawatir orang mengkritik kena dipidanakan, enggak, karena memang jelas bedanya kritik dengan Bisa satu frasa Oke. aja. itu Saya sudah jelas satu gitu aja. ya. Orang kecil lindungi. Jangan langsung kasih hukuman. Oke. Dan karena itu aparat punya rasa kasih sayang. Karena sekali aparat sudah bermain, maklar-maklar yang tadi hidup Muncul semua langsung, tuh. oke. Dan berbahaya. Oke, itulah. Baik, tapi yang perlu digarisbawahi ini diskusinya menarik banget, tapi sayang waktu kita habis. Perlu digarisbawahi adalah kebebasan itu tetap harus ada batasannya. Harus ada batasnya. Ada aturannya. Tapi juga disyukuri kita sudah sangat Sangat bebas. sangat besar. Mic-nya Kalau Bang zaman Rani, Orde Baru mahasiswa saya Tapi tetap, aktivis. Kalau hilang saya zaman justru Orde Baru itu. sekarang gini ya. Bebas banget. Adanya media sosial ini, saya kira kejadian sekecil apapun itu bisa viral. Oke. Dan itu lebih menekan kemungkinan untuk sesuka hati seperti itu. Karena saya pribadi ngalamin. Tapi loh. Ded, kalau di media Iya, kan? sosial nanti ada tesa, antitesa, ketemu sintesa. Jangan terlalu cepat-cepat hukum masuk, Oke. apalagi ketika dalam tanda kutip hukumnya dengan aparat dan lain-lainnya, apalagi peluang tadi maklar masuk, rakyat kecil yang akan jadi korban. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita 78 tahun merdeka benar-benar merdeka menyatakan pendapat, namun pendapat yang ada batasnya dan bertanggung jawab. Baik, saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Thank you.